Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 4. Kupas tuntas soal PAT kelas 4 SD. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin. Kita masuk di tema 9 ya. Oke, check it out. Oke, di soal PAT tema 9 kita awali dari muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Kita mulai soal nomor 1. Saat mengunjungi kebun binatang, Rara melihat seekor merak yang sedang sakit. Rara lalu melaporkan hal itu kepada petugas kebun binatang. Perilaku Rara termasuk sikap A. Sedih, B. Senang, C. Jahil, D. Peduli. Yang mana? Ya, peduli. Soal nomor 2. Perbedaan pekerjaan pada setiap orang di masyarakat merupakan anugerah yang patut kita. Iya, benar. Syukuri. Nah, soal nomor 3. Berikut ini kewajiban kita terhadap lingkungan adalah, berarti yang baik-baik ya. A. Merusak lingkungan? Tidak ya, tidak mungkin. Masa kita merusak? Jadi bukan. Memperoleh apa yang kita butuhkan? Masa memperoleh ini kan hak. Membersihkan lingkungan dari sampah? Mungkin ini ya, mungkin. D. Memperoleh air bersih. Ini juga hak. Berarti jawabannya kemungkinan ya C ya. C. Membersihkan lingkungan dari sampah. Ini kewajiban. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Nah, kata kuncinya ciri fisik. Lalu pertanyaannya, sikap kita terhadap hal tersebut adalah A. Saling menghargai. B. Tidak menganggap suku yang ada. Tentunya ini tidak masuk ya. Yang jelek ini, sikap yang jelek. C. Menghargai suku sendiri, egois. Tidak termasuk. D. Menganggap suku sendiri paling baik, egois juga. Jadi jawabannya yang tepat yaitu ya A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, sahabat sekolah, di bawah ini perilaku yang mencerminkan contoh menghargai keberagaman agama adalah, kata kuncinya menghargai keberagaman. A. Belajar kelompok dengan teman yang berbeda agama. B. Merendahkan dan menghina teman berbeda agama, tidak boleh merendahkan ya. C. Membandingkan teman yang berbeda agama, tidak boleh membanding-bandingkan. D. Bermain bersama teman yang satu agama saja. Nah, ini pilih-pilih nggak boleh. Berarti jawabannya, ya, A. Belajar kelompok dengan teman yang berbeda agama. Oke, soal nomor 6. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya bisa untuk dijadikan sebagai, ini kata kuncinya keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Jadikan sebagai apa? A. Alat pemisah golongan. Masuk memisah, bukan ya. Alat pemersatu bangsa, oke kita tahan dulu. C. Penguatan antar suku. Kita tahan. C. Pembeda di masyarakat. Kemungkinan kalau tidak B, C ya. Kita lihat ya, B. Alat pemersatu bangsa. Nah, kita lanjut masih PKN soal nomor 7. Bagas suka berolahraga, sedangkan Danis suka melukis. Meskipun berbeda keagamaan, Bagas dan Danis tetap saling. Nah, meskipun ada kata-kata meskipun berbeda kegemaran, tetapi harus saling. Ya, saling rukun dan damai. D jawabannya. Nomor 8. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan cara A. Mengabadikan lewat foto. Masa hanya di foto saja ya. Kemungkinan tidak ini. Atau B. Mempelajari budaya bangsa. Mungkin termasuk ya ini. C. Membiarkan tumbuh kembang sendiri. Ini juga tidak memperhatikan. D. Menjual ke luar negeri. Tidak boleh. Kemungkinan jawabannya B ya. Kita lihat, ya jawabannya B. Mempelajari budaya Indonesia. Itu adalah salah satu cara melestarikan budaya. Oke, sahabat sekolah, lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Soal nomor 9. Ada sebuah dialog atau wawancara. Kita baca dulu soalnya. Rara mempunyai tugas untuk diwawancarai tentang lingkungan masyarakat. Informasi yang didapat Rara dari wawancara di atas yang sesuai adalah, kita baca dulu. Rara berkata, bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan? Kemudian Pak Dika menjawab, kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga. Karena bagaimanapun, lingkungan yang baik akan membuat warganya nyaman dan produktif.
Dan kalau lingkungannya buruk, maka itu juga akan menjadi salah satu sumber penyakit. Rara bertanya lagi, menurut Bapak bagaimana cara agar lingkungan kita selalu bersih? Pak Dika menjawab, menurut saya, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Di satu sisi, masyarakat harus sadar akan kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah dengan jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan sarana yang memadai seperti penyediaan tong-tong sampah dan truk-truk pengangkut sampah yang memadai agar sampah tidak menumpuk. Rara bertanya lagi, bagaimana kebersihan lingkungan di desa Cilaban ini menurut pendapat Bapak? Pak Dika menjawab, lingkungan di desa ini cukup bersih, warga-warganya sudah banyak yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, selain itu warga sini sudah terbiasa mendaur ulang sampai menjadi barang-barang kerajinan tangan yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Warga juga terbiasa menanam tanaman hias di depan pekarangan rumahnya, sehingga menjadikan desa ini terlihat bersih, hijau, dan asri. Terima kasih. Nah, berarti kita baca lagi, Rara punya tugas untuk mewawancarai tentang lingkungan masyarakat. Informasi yang didapat Rara yang sesuai adalah, kita lihat, peran pemerintah tidak begitu penting karena warga sudah sadar. Ini masuk enggak ya? B, warga antusias untuk menanam tanaman pinggir jalan desa untuk menambah keasrian di desa Cilaban. Masuk enggak ya? C, selalu menjaga lingkungan karena bagaimanapun lingkungan sangat berpengaruh penting dalam kehidupan yang akan membuat warganya nyaman dan produktif. Kita cek yang D, membuang sampah di sungai merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga Pak Dika, karena warga belum mengolah sampah dengan baik. Yang mana yang cocok? Yang C ya, selalu menjaga lingkungan karena bagaimanapun lingkungan sangat terpengaruh penting dalam kehidupan yang akan membuat warganya nyaman dan produktif apabila lingkungan bersih. Lanjut soal nomor 10. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus menyusun apa yang dia harus disusun? Kata-kata, metode, daftar pertanyaan, atau daftar hadir? Iya, benar sekali. Daftar pertanyaan, ya. Karena mau menanya. Soal nomor 11. Dita mempunyai tugas untuk mewawancarai tentang kesehatan masyarakat. Nah, narasumber yang tepat adalah kata kuncinya kesehatan masyarakat. Kesehatan. Nah, narasumber yang tepat apa kira-kira? Ya, dokter tentunya. B. Nomor 12. Yang diperoleh dari membaca atau mendengar sebuah berita adalah ketika kita membaca berita yang didapatkan apa? Yang diperoleh ketika baca berita? Ya, informasi ya, D. Oke, kita lanjut. Ini ada teks wawancara lagi. Isi, kita baca pertanyaannya. Isi berdasarkan teks wawancara yang benar adalah apa? Kita baca dulu saja. Malam ini lingkungan tempat tinggal Bagas gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Bagas. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Bagas terputus. Kemudian Bagas melakukan wawancara kepada salah satu petugas PLN yang juga merupakan tetangga Bagas sendiri. Nah, Bagas kemudian bertanya, Pak, masih lama tidak ya mati lampunya? Petugas PLN menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik. Kemudian Bagas menjawab, oh begitu Pak, dari manakah suplai listrik di desa kita ini Pak? Petugas PLN pun menjawab, suplai listrik desa kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Terheran Bagas. Kemudian petugas PLN, benar Bagas, listrik termasuk sumber energi. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik, sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Nah, isi berdasarkan teks wawancara di atas yang benar adalah isinya yang mana? Ya, listrik merupakan salah satu sumber energi. C ya jawabannya. Oke, soal nomor 14. Dalam wawancara di atas yang berperan sebagai narasumber. Nah, narasumbernya siapa ya tadi? Ini ya, yang diwawancarai adalah ya petugas PLN. Oke, lanjut. Soal nomor 15. Ada wawancara lagi. Tema kutipan wawancara di atas adalah, kita lihat, Tegar bertanya, apakah yang
Bapak ketahui tentang manfaat PLTA, Pak? Pak RT menjawab, dengan adanya PLTA, ketersediaan energi listrik rumah-rumah warga akan terpenuhi. Tegar bertanya lagi, dimanfaatkan untuk apa saja energi listrik tersebut, Pak? Pak RT menjawab, masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik. Peralatan listrik tersebut sangat memudahkan kegiatan mereka sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan elektronik lainnya. Nah, tema kutipan tersebut adalah ya, manfaat adanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Soal nomor 16. Berikut yang bukan merupakan syarat penggunaan bahasa dalam wawancara. Yang bukan ya, kita cek. Nah, ada yang bukan. Kata-kata jelas. Nah, harus ini ya. Menggunakan istilah agar terlihat pintar. Bukan termasuk, kita lewati dulu. Yang C, ungkapan tidak berbelit-belit ya, kata-kata komunikatif ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang bukan syarat penggunaan bahasa dalam wawancara. Ya, B ya, menggunakan istilah asing agar terlihat pintar. Ini tidak ada. Nah, sahabat sekolah kita lanjut. Muatan pelajaran IPA KD 3.5. Soal nomor 17. Sumber energi terbesar di bumi. Ingat, kata kuncinya terbesar. Apa yang paling besar? Air, angin, matahari, minyak bumi? Ya, matahari. Nah, lanjut nomor 18. Berikut contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Cahaya menjadi listrik adalah, kita lihat, sinar matahari menyinari panel surya. Atau B, aliran listrik menghidupkan kipas angin. Atau C, aliran listrik yang memanaskan pemanggang roti. Atau D, aliran air yang memutar-mutar turbin. Mana? Ya, sinar matahari menyinari panel surya. Kenapa? Karena sinar matahari adalah cahaya dan panel surya ini listrik, menimbulkan listrik. Soal nomor 19. Upaya untuk melestarikan sumber daya air antara lain dapat dilakukan dengan cara mana? Upaya dalam melestarikan sumber daya air. Sumber daya air ya. Ya, menggunakan air secukupnya untuk keperluan sehari-hari. C jawabannya. Soal nomor 20. Di bawah ini contoh perubahan energi listrik menjadi gerak. Listrik kemudian bergerak. Mana? Oven apakah bergerak? Tidak ya, bukan. Bukan. Setrika panas. Kipas angin gerak. Pengering rambut gerak atau panas ya? Panas ya. Berarti jawabannya C, kipas angin. Listrik jadi gerak, berputar kipasnya. Soal nomor 21, perubahan energi yang terjadi pada televisi adalah energi listrik menjadi cahaya dan bunyi, listrik menjadi panas dan kimia, listrik menjadi energi listrik dan bunyi, atau yang D, cahaya menjadi bunyi dan listrik. Ya, A ya, karena TV itu dicolokkan di listrik, kemudian jadi cahaya yang ada gambarnya dan berbunyi ya, ada suaranya. Gitu. Soal nomor 22. Di bawah ini contoh perubahan energi listrik menjadi panas. Listrik jadi panas. Kita cari dulu yang panas. Mixer gerak ya, bukan. Setrika panas ya, tahan dulu. Menabuh genderang tidak ada listriknya. Alat pengering rambut panas juga ya. Berarti ya yang paling mendekati adalah setrika. Ngering rambut ini juga ada panasnya tapi ada geraknya juga. Yang paling benar adalah setrika. Lanjut. Soal nomor 23 masih di IPA. Aisyah mengeringkan bulu kucingnya menggunakan hair dryer. Kegiatan tersebut merupakan pemanfaatan energi. Hair dryer ini adalah pengering rambut ya. Berarti hair dryer ini apa? Listrik ke panas, ke gerak, bunyi atau angin? Ya, listrik ke panas. Soal nomor 24. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi matahari. Energi panas disebut juga dengan energi gerak kalor cahaya listrik. Ya, kalor ya. Oke. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut ke muatan pelajaran IPS KD 3.1. Masuk ke soal nomor 25. Di bawah ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berarti tidak pernah habis, bisa diperbarui. Besi tidak bisa, logam tidak bisa, tembaga tidak bisa, tumbuhan dan hewan
Bisa ini ditanam lagi, hidup lagi, hewan beranak lagi, begitu ya. Berarti jawabannya D. Yang dapat diperbaharui, tumbuhan dan hewan. Soal nomor 26. Berikut ini contoh bahan tambang. Kecuali, berarti kalau ada kecualinya, berarti yang bukan barang tambang. Emas, tambang. Kayu, bukan. Kita tahan dulu. Timah, tambang. Batu bara, tambang. Berarti yang bukan adalah, ini ya, kayu ya. Ya, kayu. B jawabannya. Soal nomor 27, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain yaitu A. Menyediakan oksigen, B. Menyediakan telur dan daging. Ini bukan, masa tumbuhan menyediakan telur dan daging. C. Sebagai bahan mineral tambang. Ini kan bahan tambang ya. Menyediakan pasokan air yang melimpah. Termasuk. Berarti yang paling dekat adalah menyediakan oksigen. A. Oke, soal nomor 28. Hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan adalah saling membutuhkan. Mereka semua saling membutuhkan ya. Soal nomor 29. Di bawah ini upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan, kecuali berarti yang bukan. Bukan upaya melestarikan hewan yang mana? Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. B. Membuat undang-undang perbaruan. C. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskan. Atau D. Tidak memberikan makanan dan dibiarkan saja. Ya, ini ya, masa membiarkan. D jawabannya. Soal nomor 30. Di bawah ini barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia, kecuali yang bukan barang tambang di Indonesia mana? Minyak bumi ada, batu bara ada enggak? Tembaga. Kalau kayu mahoni, ya kayu mahoni, karena kayu mahoni ini bukan barang tambang. Oke, kita lanjut. Masih PS nomor 31. Selain beternak, kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia adalah apa? Ya, pertanian, bertani. Tuh, soal nomor 32. Berikut ini yang bukan sumber daya alam di pantai, yang terdapat di pantai, yang bukan sumber daya alam di pantai dan laut. Mutiara ada di pantai laut. Tiram ada ya. Bago ada. Nah, kayu jati ini tidak ada ya di pantai. Berarti jawabannya kayu jati. Oke. Kita memasuki muatan pelajaran SBDP KD 3.2. Soal nomor 33. Arti istilah atau tanda tempo. Adente adalah adente apa? Adente sedang. B. Soal nomor 34. Istilah atau tanda tempo yang berarti cepat sekali. Cepat sekali berarti apa? Ya, presto. Soal nomor 35. Cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut? Ya, tempo lagu. D. Oke. Lanjut soal nomor 36. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan lagu disebut? Alat apa? Kecepatan lagu. Metronomi. C. 37. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut? Ya, tangga nada. Soal nomor 38. Arti istilah atau tempo moderato adalah moderato apa? Ya, sedang. C ya, moderat, sedang. Soal nomor 39. Tanda tempo moderato mempunyai arti sedang, yaitu setiap menitnya terdiri dari berapa ketukan? Kalau sedang, ya C ya, 60 ketukan. Dan soal yang terakhir, soal nomor 40 masih di SBDP. Bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu disebut dengan? Ya, nada. B jawabannya. Oke, sahabat sekolah, selesai sudah kupas tuntas soal PAT kelas 4 kita ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share video-video di sekolah agar kalian selalu bisa mendapatkan informasi dari video di channel sekolah. Oke, saya Kak Dimas. Salam semangat luar biasa.